Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, selamat pagi. Selamat berkarya semuanya dalam bidang perkapalan, pembangunan kapal. Selamat berkarya di bidang pelayaran. Selamat berkarya di bidang regulasi. Ya, selamat berkarya menyusun regulasi dan selamat berkarya dalam memeriksa compliance suatu kapal terhadap kondisi regulasi yang ditentukan. Selamat memeriksa kapal, selamat mengoperasikan kapal sedemikian hingga kapal-kapal di negara kesatuan Republik Indonesia ini selamat, ya, safety dalam kondisi seaworthiness semuanya. Kawan-kawan semua, kali ini saya akan membahas kembali tentang kapal otonomos yang sekarang ini lagi ngetren dibicarakan di kalangan International Maritime Organization atau kalangan negara-negara yang ingin di dalam dunia pelayaran ini mengoperasikan kapal tidak menggunakan awak, tidak berawak, ya, atau otonomos, ya, otonomos. Nah, rupanya dengan pembicaraan yang intens di antara negara-negara yang tergabung dalam International Maritime Organization ini, ternyata ada isu, ya, isu-isunya yang sementara kita identifikasi di dalam alur komunikasi di antara negara-negara yang sedang ingin involve dalam penyusunan regulasi serta penyiapan teknologi dan sistem untuk kapal-kapal yang tak berawak. Suatu negara namanya Federasi Rusia, ya. Federasi Rusia itu telah melakukan uji coba terhadap kapal-kapal yang tidak menggunakan awak, ya. Ada 3 kapalnya, yang kapal A dan B dan C, nanti ya saya sebutkan namanya satu-satu. Nah, kapal ini dicoba oleh Rusia untuk menggunakan teknologi dan sistem remote control, ya, RCS, ya, remote control system, dan masih diawaki oleh manusia karena masih dalam rangka uji coba. Dan IMO telah memberikan guidance, ya, circular mengenai tata cara melakukan uji coba terhadap kapal-kapal otonomos atau kapal-kapal tak berawak. Indonesia belum ada yang mencoba, tapi harapan kami dengan kawan-kawan saya yang masih muda-muda dari ITS itu, dari UI, ya, dari UI yang canggih terkait dengan remote, itu bisa terlibat di dalam tidak saja UI, Unhas juga, dari ITB, dari Undip, dan dari beberapa universitas perkapalan negeri maupun swasta. Saya kira bisa terlibat di dalam proses penyiapan atau menghadapi kapal tak berawak. Nah, kali ini saya akan menyampaikan isu-isu yang hangat yang perlu menjadi pertimbangan kita di dalam mengoperasikan kapal tak berawak. Yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa di dalam mengoperasikan kapal secara konvensional tentu ada keterlibatan kapten kapal, keterlibatan jurumudi, keterlibatan perwira kapal baik yang ada di anjungan maupun yang ada di kamar mesin. Nah, itu keterlibatan. Nah, pola pikir, tindakan, dan keputusan yang dilakukan oleh seorang perwira kapal, ya, oleh ABK, itu dibuat satu algoritma, ya, algoritma. Nah, menyusun, mengubah dari kegiatan fisik, mengubah dari kegiatan fisik, ya, tindakan yang harus dilakukan manusia, pola pikir yang dilakukan oleh manusia,
respon yang dilakukan, keputusan yang dilakukan oleh lain, dibuat algoritmenya. Kenapa? Karena akan diubah menjadi digital, ya, pengambilan keputusan secara digital decision making system. Nah, ini menjadi isu yang paling hangat, ya. Tentunya para researcher, para peneliti, bagaimana mengubah konversi antara kegiatan fisik menjadi kegiatan digital. Nah, ini sekarang menjadi hangat, menjadi isu yang sangat menarik untuk dibicarakan di dalam penyusunan teknologi atau sistem yang akan diterapkan di kapal-kapal otonomos, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa di dalam mengoperasikan kapal, dalam perjalanan kapal itu ada aturan regulasi atau konvensi namanya COLREG. Salah satu konvensi wajib namanya collision regulation, regulasi untuk agar kapal tidak terjadi tabrakan. Nah, ini yang menjadi isu yang kedua yang menjadi pembicaraan, bahwa dengan adanya kapal tak berawak ini tentunya COLREG akan ada semacam perubahan. COLREG ini dibuat tahun 1972. Dengan adanya otonomos pasti akan ada perubahan, ya, konvensi COLREG ini. Apa yang harus dilakukan? Ini menjadi isu hangat, dan bila peneliti-peneliti melakukan peneliti-peneliti yang melakukan penelitian terhadap COLREG perlu mulai sekarang mempersiapkan. Operasional kapal standar, ya, di dalam mengimplementasikan COLREG itu, kalau kondisi standar sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada di dalam COLREG itu mungkin bagi kapal, ya, otonomos, kapal tak berawak, itu bisa jadi kapal regulasi ini tidak bermasalah. Tetapi bagi kondisi dan situasi yang tidak umum, ya, non standard situation, diperlukan seorang nahkoda di perwira kapal yang menghadapi situasinya. Misalnya contohnya salah satunya TSS, ya, Traffic Separation Scheme, di mana alur lalu lintasnya cukup padat. Itu tidak standar, ya, tidak standar yang ada di dalam COLREG. Tentunya kondisi-kondisi non standar ini menjadi isu, ya, isu yang perlu menjadi pertimbangan bagi penyusun regulasi maupun teknologi dan sistem yang akan diterapkan di kapal-kapal otonomos, kapal tak berawak. Demikian juga kalau lalu lintas itu padat, ya, di pelabuhan yang padat sekali, ya, di Shanghai itu padat, di Hamburg itu padat, atau di pelabuhan-pelabuhan yang padat, itu menjadi pertimbangan serius bagi kapal-kapal otonomos itu. Diperlukan, ya, meskipun ada kapal otonomos, rupanya good seamanship, seorang pelaut yang mempunyai praktis, ya, pelaut yang mempunyai daya juang atau daya skill yang bisa mengoperasikan kapal dalam lingkungan yang padat, maka itu tetap dibutuhkan, ya, namanya good seamanship. Good seamanship itu mungkin bisa dibaca best practice-nya kayak apa. Bagi pelaut ini akan lebih memahami bagaimana good seamanship. Kapal yang satu jenis ini, dia dipindah kapal ini berbeda good seamanship-nya. Jadi maka ada semacam fingerprint dari satu kapal dengan kapal yang lain. Kenapa ini diperlukan?
Karena misi awalnya kapal-kapal otonomos ini adalah kapal yang diusahakan risikonya yang sekecil-kecilnya. Nah, karena ada suatu isu yang terkait dengan penerapan kolrek, dan kolrek itu biasanya untuk kondisi standar. Tapi bila kondisi tidak standar, maka bisa terjadi risiko tinggi, sehingga risiko yang tinggi ini harus dihindari, ya. Hal-hal yang bisa menyebabkan risiko tinggi harus dihindari. Ini sekarang menjadi pokok bahasan utama di dalam penyusunan regulasi, teknologi, dan sistem yang akan diterapkan di kapal-kapal tak berawak. Jadi nanti ke depan, ya, dibutuhkan operator kapal tak berawak. Mulai sekarang persiapkan beberapa perusahaan-perusahaan operator untuk kapal-kapal tak berawak. Ini akan dicari, ya, karena mengoperasikannya dimanapun, ada di Indonesia, di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, di mana-mana bisa mengoperasikan kapal-kapal yang ada di Kobe, kapal-kapal yang di Karibian, kapal-kapal di Mediterania, bisa dikendalikan lewat operator kontrol jarak jauh. Dan juga dibutuhkan kompetensi, ya, kompetensi kru tertentu, ya, yang biasanya banyak orang, ini sekarang sedikit orang. Dibutuhkan kompetensi kru yang mempunyai good seamanship, ya, good seamanship. Ini ke depan, ya, dunia pendidikan sekarang harus menciptakan good seamanship-nya yang kayak apa. Dan operator kapal sudah mulai mengoperasikan dengan menggunakan manusia, tapi sekarang mengoperasikannya dengan menggunakan kontrol jarak jauh, remote control system, atau menggunakan operator jarak jauh. Satu lagi yang menjadi terkait dengan pengoperasian oleh operator itu tidak lepas daripada sistem manajemen keselamatan yang sekarang kita terapkan di ISM Code, ya, ISM Code. Jadi ISM Code akan mengubah konversi bagaimana DOC-nya, bagaimana SMK-nya, bagaimana sertifikasi SMC-nya, bagaimana dokumen of compliance-nya, bagaimana DPA, ya. Tadinya DPA itu bisa physical, namanya ship visit, tapi sekarang ship visitnya berbeda, ya. Auditnya berbeda, ya. Auditnya berbeda. Elemen-elemennya juga akan berbeda semuanya. Itu ke depan, ya, isu-isu yang harus dipersiapkan oleh kita selaku praktisi maritim Indonesia. Ada isu yang menarik, yaitu namanya A-navigation, ya. Bukan E-navigation, electrical navigation, electronic navigation, tapi A-navigation. A-navigation itu autonomous navigation. Jadi kapal yang dinavigasi dengan menggunakan A. Jadi kemungkinan ada kode-kode atau notasi kapal yang ada tulisannya A-navigation, itu artinya kapal yang bisa dioperasikan dengan autonomous, ya, autonomous. Nah, autonomous A-navigation dengan sistem ini harus match, ya. Ada satu isu yang baru namanya A-navigation, teknologi dan sistem di kapal. Ini harus terintegrasi dengan baik, digabungkan dengan operator yang memanage perusahaan, memanage kapal yang berkaitan dengan kapal tak berawak. Yang menjadi isu besar lagi adalah bahwa semua kapal di dunia ini dirancang secara konvensional dengan adanya manusia. Nah, kalau dengan adanya autonomous nanti itu, maka harus ada external operation system dengan menggunakan komputer. Kapal-kapal yang ada tidak dirancang dengan komputer, tapi dengan adanya autonomous, kapal-kapal harus dibuat interface komputer eksternal bisa mengoperasikan kapal dengan cara eksternal komputer, bukan internal komputer, tapi eksternal komputer. Mungkin dari kantor, atau dari pelabuhan, atau dari HP, atau dari notebook, atau dari laptop, ya. Semuanya itu digunakan untuk mengontrol satu kapal. Nah,
Nah ini sekarang mindsetnya harus berubah ini. Dengan adanya isu kapal otonomos, kita nggak boleh diam-diam begitu saja, tapi harus ikut bersama-sama. Kita ambil contoh dua negara ini sangat bagus, yaitu Finlandia, Federasi Rusia, dan beberapa negara Cina, ya, Cina juga, Jepang, ya, Korea, itu semuanya. Itu mereka sedang menggodok, dan beberapa negara lain, USA, Inggris, ya, Inggris sekarang lagi getol juga itu. Dan ini menjadi pemicu kita untuk juga terlibat di dalam penyusunan regulasi, kemudian penetapan sistem, teknologi yang dipakai. Itu untuk apa? Dan ini menjadi isu. Nah, isu-isu. Kita nggak boleh sekarang hanya berorientasi kepada kapal konvensional aja, tapi kapal-kapal otonomos juga harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, yang terakhir, tapi bukan yang terakhir, tapi ini menjadi digulirkan oleh kawan-kawan anggota delegasi yang di AIMU, yaitu terkait dengan biaya, ya, biaya implementasinya tidak kecil, ya, tetapi cukup besar. Biaya implementasi yang tadinya konvensional menjadi otonomos, yang tadinya dioperasikan oleh ABK, sekarang dioperasikan dengan menggunakan eksternal komputer, remote control system. Maka dibutuhkan biaya. Berapa sih besarnya biaya? Sampai detik ini belum ada yang bisa memprediksi berapa sih total biaya yang harus dibutuhkan untuk konversi menjadi kapal otonomos itu. Nah itu kira-kira isu-isu yang besar, ya, isu besar. Nanti ada derivatifnya, perlu tentunya kita bisa menjabarkan sendiri. Sebagai seorang ahli desain kapal harus bisa menjabarkan sendiri. Sebagai seorang galangan harus bisa menjabarkan sendiri. Sebagai seorang operator kapal, pemilik kapal, dan beberapa fabrikan terkait dengan teknologi peralatan-peralatan kapal juga harus mulai mempersiapkan dan bisa membuat satu prediksi biaya-biaya yang ada. Bagi kami sendiri, regulasi itu juga menjadi bagian dari bisa menambah satu cost, yaitu dalam penerapan autonomous. Demikian kawan-kawan semua, semoga saya melemparkan isu-isu ini bisa menjadi pemicu kita, baik kalangan akademisi, kalangan pendidikan, kalangan operator, praktisi, untuk mengantisipasi. Entah itu kapan itu diterapkan, entah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau mungkin beberapa tahun lagi, kita belum tahu. Sekarang lagi dibicarakan di AIMU. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses semuanya.